Hai sobat semua yang hari-harinya menggembirakan. Annyeonghaseyo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya sudah merangkum jalan cerita berjudul Hellbound untuk episode 4-6 menjadi satu video. Oh iya, untuk informasi aja sedikit nih bahwa episode ini berlatar belakang di dunia baru 4 tahun setelah fenomena supranatural itu muncul. Karakter atau tokoh dunia baru juga berbeda yang mana tidak ada detektif Kyung-hoon dan anaknya serta banyak perubahan pada kondisi sosial umat manusia. Nah, buat yang belum nonton episode 1-3 serial Hellbound silahkan klik link di deskripsi atau di pojokan atas video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini dan inilah dia Hellbound. Selamat datang di neraka. 4 tahun berlalu sejak kematian Park Jung-ja di tangan makhluk misterius itu membuat doktrin ketua Jung dipercaya umat manusia, yang ujungnya seperti menjadi kitab suci. Ya, meskipun dia juga harus mati di tangan makhluk misterius itu. Dan adegan berpindah hari ini, The New Truth yang diketuai oleh Kim Jong-chil mengutus Ken Yuji untuk memeriksa video iklan layanan masyarakat yang sudah dibuat oleh perusahaan media NTBC. Pembuatan video ini adalah untuk menyampaikan pesan agar umat manusia segera mengakui dosanya dan menyerahkan diri kepada mereka agar dapat disiarkan langsung sebagai ritual penghakiman bagi para pendosa. Akan tetapi, video itu dikritik oleh Ken Yuji, seorang utusan dari The New Truth, karena takut penonton akan kasihan dengan Park Jung-ja dan para pendosa yang ada di video itu. Namun, kritiknya itu dibantah oleh kepala produser media NTBC bernama Bae Young Jae yang mengatakan bahwa tindakan New Truth tidaklah manusiawi. Contoh kecilnya adalah anak kecil yang disuruh mengakui dosa ayahnya pada video itu, serta info baru-baru ini mengenai kekerasan yang dilakukan pada para pendosa. Lalu di tengah perdebatan itu, rekan kerja Bae Young Jae yang bernama Jung Won terlihat ketakutan tak bersuara, yang ternyata dia telah menerima pesan kematian juga. Akhir pertemuan ini, Young Jae pergi ke meja temannya untuk bertanya mengenai tingkahnya tadi dan dia menemukan sebuah kartu pinjaman uang bertuliskan alamat kolam pemancingan. Lalu Jung Won pun datang dan buru-buru pamit dengan alasan ingin bertemu keluarganya di rumah. Singkat cerita, Young Jae juga mendapatkan kabar bahagia kalau istrinya bernama Song So Hyun sudah melahirkan seorang bayi. Namun karena suaminya ini sibuk, alhasil sang istri berencana memvideokan bayi mereka. Akan tetapi ketika hendak memvideokan sang bayi, tiba-tiba malaikat penyampai pesan kematian datang menemui bayinya yang mengabarkan hari kematian bayi itu. Sang istri yang sudah panik segera membuka aplikasi yang telah dibuat oleh organisasi New Truth untuk mencari tahu apakah bayi bisa mendapatkan pesan kematian dan masuk neraka. Jangankan di film ya, di dunia nyata aja nggak mungkin. Akhirnya karena tidak mendapatkan informasi, sang istri pun menjadi sangat stres. Lalu adegan kembali ke sang suami. Malam ini ia sedang pergi menuju rumah sakit untuk menemui istri dan anaknya yang baru lahir itu. Akan tetapi dia mendapatkan telepon dari istri Jung Won yang mengatakan kalau si Jung Won ini menghilang tanpa kabar yang diduga pergi berjudi. Akhirnya Young Jae yang tidak tahu hal sebenarnya segera mencari Jung Won ke lokasi pemancingan berdasarkan petunjuk yang ada di kartu yang ia temukan tadi. Young Jae pun tiba di lokasi pemancingan itu bertemu dengan Jung Won dengan wajah yang penuh ketakutan. Lalu Jung Won mengatakan bahwa hari ini adalah hari kematiannya di tangan makhluk itu. Ternyata Jung Won sengaja merahasiakan hal ini karena tidak ingin keluarganya malu dicap sebagai pendosa. Hal inilah yang membuatnya menghubungi organisasi yang bernama Sodo yang berkedok pinjaman uang tapi bukan pinjol. Karena menurut rumor yang beredar, organisasi Sodo bisa menghilangkan bukti kematiannya. Dan singkat cerita, makhluk itu pun datang dari dalam air untuk mencabut nyawa Jung Won.
Yongjae terdiam tak bersuara ketakutan melihat proses pencabutan nyawa oleh makhluk itu kepada temannya. Lalu tiba-tiba sekelompok orang pun datang yang ternyata itu adalah pengacara Hyejin yang masih hidup pasca dikeroyok oleh Arrowhead dulu. Saat ini ia bergabung dengan organisasi yang bernama Sodo yang dipimpin oleh seorang profesor sosiologi bernama Gong Hyung Jun. Kita panggil aja dia profesor ya. Kedatangan mereka ke sini atas permintaan dari Jungwon untuk menyembunyikan jasadnya usai kematian di tangan makhluk itu. Mereka melihat TKP juga ada Yongjae yang sudah ketakutan dengan ini semua. Alhasil mereka pun membiusnya sampai terlelap. Lalu singkat cerita pagi pun tiba. Si Yongjae terbangun di dalam mobilnya yang ada di pinggir jalan. Dan di TKP para polisi serta Diken Yuji dari New Truth juga sudah datang. 고지를 숨기는 사람이 그렇게 많아요? Di TKP ini polisi datang berdasarkan laporan istri Jungwon serta informasi panggilan terakhir di HP-nya. Sedangkan Diken Yuji datang karena mengikuti polisi untuk mencari penerima pesan kematian yang selalu melarikan diri. Pada pencarian ini mereka tidak menemukan Jungwon karena polisi mendapatkan informasi pada CCTV bahwa Jungwon lari ke luar negeri yang sebenarnya sudah dikondisikan oleh pihak Sodo. Ditambah lagi pihak Sodo telah membuat transaksi pada kartu kredit Jungwon agar lebih terlihat realistis, berhutang, berjudi, dan kabur. Alhasil Diken Yuji dan polisi tak bisa membantah itu meski dengan insting neutral dia percaya bahwa telah terjadi sesuatu di kolam pemancingan ini. Dan tiba-tiba mereka menemukan kartu pinjaman uang yang bertuliskan organisasi Sodo ada di TKP. Akhirnya penyelidikan ini berhenti. Diken Yuji dan rekannya segera pergi menemui orang hilang lainnya yang ditemukan neutral. Lalu adegan kembali ke Yongjae. Yongjae sudah tiba di rumah sakit untuk melihat anaknya yang baru lahir ke dunia ini. Namun bukanlah kebahagiaan yang ia dapatkan melainkan kesedihan karena sang bayi yang tidak berdosa juga menerima pesan kematian itu. Suami istri ini menangisi ini dan tak percaya anak yang baru saja dilihatnya akan menghadapi kematian sama dengan orang-orang lainnya yang dianggap pendosa. Lalu dengan naluri seorang ayah dia mencari cara agar semua ini tidak terjadi. Sampai akhirnya dia tersandar dengan profesor yang pernah mengisi di acara TV yang sangat mirip dengan orang di TKP kemarin. Alhasil dia meminta nomor kontak profesor ke editor NTBC untuk pergi menemui profesor sosiolog itu. Profesor menjelaskan kalau organisasi Sodo adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang kontra dengan doktrin New Truth. Sodo menghilangkan jejak kematian pendosa agar tidak disalahgunakan oleh New Truth yang menyebarkan ketakutan serta stigmatisasi kepada keluarga subjek. Karena menurut mereka manusia berhak mati sendirian. Bahkan ketua New Truth pun pasti akan mencari mereka jika menerima pesan kematian itu. Lalu Yongjae memberikan video anaknya yang membuat profesor kaget dan profesor pun segera mengajaknya menemui Hyejin untuk mencari solusi. Kembali ke New Truth, mereka telah menemukan orang yang lari setelah menerima pesan kematian, yang mana hari kematian orang itu tepat pada hari ini. Dan karena New Truth tak mau itu terjadi di sini, mereka pun akan membawanya ke kantor pusat New Truth untuk disiarkan secara langsung. Lalu sebelum membawa pria itu, Diken Yuji menemukan kartu nama Sodo yang ternyata pria ini pernah menghubungi organisasi itu untuk menghilangkan jasadnya setelah mati. Singkat cerita mereka semua pun bergegas untuk pergi ke kantor pusat. Seluruh orang dari kelompok agama dan keluarga pria ini hadir untuk menyaksikan kematiannya yang juga akan disiarkan secara langsung. Terlihat juga Ketua Kim langsung menaiki pentas memperkenalkan pria ini kepada masyarakat dan mengatakan dosa pria itu adalah sebagai penjudi yang mencoba kabur dari pesan kematian. Detik kematian tinggal sedikit lagi. Kemudian pria itu meratapi keluarganya yang hadir dengan mengatakan kalau dia tidak melakukan dosa besar. Dan tiba-tiba datanglah tiga makhluk itu mencabut nyawanya. Siaran kematian itu dilanjutkan dengan Ketua Kim naik ke atas panggung berpidato di depan mayat pria ini dan para penonton yang hadir.
Beliau juga mengatakan pendosa memang harus ke neraka dan semoga tersiksa oleh api neraka meratapi seluruh dosa-dosa. Usai ritual ini, mereka melakukan rapat untuk mengantisipasi organisasi Sodo yang kontra dengan mereka. Lalu Deacon Eugene mengusulkan untuk menghubungi polisi mencari jejak organisasi Sodo. Akan tetapi hal ini dilarang oleh ketua Kim Jong-chil karena polisi hanya akan menghambat pencarian mereka. Alhasil, Deacon Eugene diberikan mandat untuk menyelidiki organisasi Sodo bersama Deacon Sacheong. 신의 의도대로 행하라. Singkat cerita, Deacon Eugene pergi menyelidiki organisasi Sodo bersama temannya ini dan berhasil menemukan rumah anggota Sodo berdasarkan informasi dari anggota Arrowhead di kepolisian. Lalu anggota Sodo itu pun disiksa bersama istrinya dengan brutal dan karena sudah merasa terancam, akhirnya anggota Sodo mengatakan bahwa organisasinya dipimpin oleh profesor sosiolog beserta Hyejin, sehingga Deacon Eugene pergi memburu mereka berdua. Kembali ke profesor yang membawa Young-jae ke tempat Hyejin. Hyejin terkejut melihat video pesan kematian yang diterima oleh seorang bayi yang baru lahir. Menurut Profesor dan Hyejin, kejadian ini bisa mematahkan doktrin New Truth karena bayi yang baru lahir tidaklah berdosa. Alhasil, dia mengajak Young-jae menyiarkan hari kematian bayinya agar seluruh orang yang hilang akal sehat dapat kembali ke ajaran Tuhan sebenarnya dan doktrin New Truth bisa lenyap dari muka bumi. Namun, Young-jae menolaknya karena tujuan kesini bukan untuk menjadi pahlawan bagi umat manusia, melainkan hanya ingin menyelamatkan bayinya dari incaran makhluk neraka. Akhirnya, Hyejin memberikan waktu kepada Young-jae untuk memutuskannya bersama sang istri di rumah. Lalu Profesor dan Young-jae segera pulang dengan mobil terpisah dan saat mereka semua sudah bubar, sang Profesor malah diculik sedangkan Hyejin diserang oleh antek-antek New Truth yaitu Arrowhead. Akan tetapi Hyejin berhasil lari dari tempat tinggalnya namun tidak bagi sang Profesor dan anggotanya yang harus mati di tangan New Truth. Akhirnya Profesor Sosiologi ini mati dengan cara yang brutal karena pahamnya yang bertentangan dengan New Truth sebagai penghalang doktrin kehendak Tuhan bagi para pendosa. Lalu singkat cerita, pagi pun tiba. Kembali ke Young-jae dan sang istri yang sudah kebingungan dengan ini semua. Mereka sangat bimbang untuk memutuskan pilihan yang diberikan oleh Profesor dan Hyejin. Alhasil, istri yang sudah kebingungan malah membawa bayinya ke New Truth untuk mendapatkan solusi. Di saat yang sama, sang suami yang sudah di kantornya ditelepon oleh Hyejin yang mengabarkan kematian Profesor. Dan pihak Arrowhead serta New Truth juga akan memburu Hyejin. Dia juga menyampaikan ke Young-jae bahwa bayi dan istrinya harus diamankan dari New Truth. Young-jae pun segera menelpon istri namun tak diangkat yang ternyata sudah di hadapan Deacon Eugene. 안녕하세요. Sang istri memberikan rekaman pesan kematian kepada Deacon Eugene. Alhasil, karena dianggap peristiwa ini berbahaya untuk New Truth, akhirnya Deacon Eugene mengadakan rapat dengan ketua Kim dan Deacon lainnya. Mereka semua khawatir kalau hari kematian bayi itu akan membuat semua orang ragu dengan ajaran mereka selama ini. Alhasil ketua Kim meminta para Deacon untuk memisahkan bayi itu dari ibunya. Di saat yang sama, si Young-jae pergi menyusul istrinya di markas New Truth bersama Hyejin dan anggota Sodo yang tersisa. Mereka tiba di kantor pusat New Truth dan mengecoh para Deacon dengan pura-pura menerima pesan kematian, sehingga mereka bisa dengan aman menuju ke tempat istri Young-jae berada. Di saat yang sama pula, istri Young-jae mengejar bayinya yang diambil paksa oleh para Deacon. Untungnya, Young-jae dan Hyejin sudah datang tepat waktu di hadapan mereka semua. Pada situasi ini, perkelahian pun tak terelakkan. Akan tetapi, para Deacon kewalahan menghadapi Hyejin bersama Young-jae dan akhirnya bayi itu dapat diselamatkan.
Mereka segera pergi dari sana menuju ke rumah seseorang yang dulunya fanatik dengan New Truth. Lalu setiba di sana ternyata orang itu adalah Lee Dong-wook, seorang mantan anggota Arrowhead yang sudah pensiun karena telah menerima pesan kematian juga. Namun atas kehadiran Young Jae dan istri, akhirnya Dong-wook beranggapan kalau bayi itu adalah bukti bahwa dia tak melakukan dosa. Akhirnya dia membantu Hye-jin merekam pengumuman kepada masyarakat mengenai pesan kematian yang diterima bayi itu agar masyarakat dapat melihat hari kematian bayi secara langsung nanti. 9시 30분에 시연을 당하기로 되어 있습니다. Namun di tengah kegilaan ini, Lee Dong-wook malah menelepon New Truth dan mengabarkan bahwa bayi itu ada di rumahnya. Dia juga menganggap dirinya sebagai orang yang istimewa karena tanggal kematiannya sama dengan bayi itu. Mendengar kabar ini, ketua New Truth segera menanyakan lokasi mereka, namun Lee Dong-wook tak ingin memberitahukannya. Sehingga New Truth meraihnya dengan mengatakan bahwa Lee Dong-wook adalah seorang Mesia. 메시아시군요. Lee Dong-wook yang bangganya minta ampun langsung menutup panggilan itu dan meninggalkan HP-nya di jalan sebagai penunjuk lokasi kepada New Truth. Dia kembali ke rumahnya dan bertemu Young Jae, lalu mulailah kegilaan fanatik muncul kembali di hatinya. Dong-wook mengatakan bahwa waktu kematiannya adalah 5 menit setelah kematian bayi itu, sehingga dia berencana menyiarkan kematiannya bersama sang bayi. Menurutnya ini sangat istimewa untuk menghapus kesalahan Tuhan yang telah salah menyampaikan pesan kematian. Mendengar ucapan itu, Young Jae menahan Dong-wook, akan tetapi Dong-wook berhasil lari dan menghampiri Hye-jin bersama istri Young Jae di dalam kamar. Ibu itu berhasil membawa bayinya dari rumah Dong-wook. Di sisi lain, para pihak New Truth dan kepolisian melihat video ibu itu viral di media sosial sehingga mereka menuju ke lokasi ini. Terlihat seluruh mata umat manusia tertuju pada tangisan ibu ini yang tak kuasa dengan semuanya. Dia menatapi wajah bayinya yang lucu dengan tangisan penuh kesedihan, berharap bahwa makhluk itu tak datang mencabut nyawa bayinya itu. Hye-jin pun juga sudah tiba melihat ibu itu menangisi kehendak Tuhan terhadap bayinya. Lalu tepatlah pada waktu ini di bawah salju yang turun, makhluk itu pun datang untuk mencabut nyawa bayi ibu itu. Akan tetapi sang ibu yang tak tega segera melompat mengambil bayinya kembali. Di sisi berbeda, Young Jae yang sudah sadar pun datang berusaha melawan para makhluk ini meski dia harus terjatuh. Hye-jin juga tak mau diam, dia berupaya membantu dengan memukuli makhluk ini namun harus terhempas juga ke tanah. Akhirnya para makhluk ini segera menghampiri bayi itu, namun ibu dan ayah memeluknya dengan harap ada belas kasih Tuhan untuk keluarga kecil mereka. Kedua orang tua bayi itu mati terbakar oleh makhluk ini, sedangkan sang bayi masih hidup atas cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya. Lalu di tengah derasnya hujan salju ini, tiba-tiba Lee Dong-wook juga datang ingin membunuh bayi itu. Namun usahanya gagal karena detik ini juga adalah waktu kematiannya. Akhir cerita, Hye-jin membawa bayi itu pergi dari tempat ini menggunakan taksi. Lalu di sisi lain, pihak New Truth datang tapi sudah terlambat untuk menyembunyikan bayi itu dari publik.
Alhasil semua mata tertuju pada mereka, begitu pula kakek ini yang mengatakan bahwa Neutrud adalah pembohong. Lalu karena tak terima, akhirnya si Diken Yuji memukul kakek itu sampai pingsan yang membuatnya harus ditangkap oleh polisi. Lalu adegan berpindah ke tempat Neutrud, akan tetapi kita tidak melihat keberadaan ketua Neutrud alias si Kim Jong Chil pada akhir scene ini. Melainkan hanya terlihat jasad Park Jung Jae yang sudah dimuseumkan oleh mereka tiba-tiba hidup kembali dan film pun berakhir. Oke, itu udah sahabat semua rangkuman episode 4-6 serial Netflix berjudul Hellbound. Ya, meski pada serial ini menyisahkan plot hole, tapi menurut saya pribadi serial ini sungguh menghadirkan perspektif yang berbeda. Dikarenakan serial ini adalah gambaran dari ujian umat manusia yang telah salah menyikapi fenomena supranatural ini, sehingga menghakimi para pendosa yang belum tentu berdosa dan malah menciptakan neraka di dunia untuk seluruh umat. Namun ujungnya terbantahkan oleh situasi yang dialami oleh keluarga Bae Jung Jae. Nah, hidupnya Park Jung Jae di akhir scene juga sebagai sebuah alasan kuat serial ini akan berlanjut. Apakah mungkin seluruh orang yang mati karena makhluk ini bisa hidup kembali termasuk ketua Jung? Entahlah, yang jelas di serial ini banyak sekali celah dan alasan yang mengharuskan adanya season kedua, yang semoga saja bisa memecahkan misteri asal-usul makhluk ini serta penjelasan mengenai keberadaan detektif Jung Hoon dan anaknya. Lalu ketua Jung, ketua Kim Jong Chil, serta nasib sang bayi setelah selamat dari makhluk itu. Oke, akhir kata jika saya ada salah dan keliru dalam pembahasan serial ini, maka saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di next video dan bye. Assalamualaikum.